bisa dikenakan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pemilu. Ya. Jadi ada banyak kuali cukup luas jadi tidak cuma setiap orang, termasuk media dan partai politik itu sendiri. Makanya diharapkan partai-partai politik itu juga mempunyai peran serta yang cukup besar untuk bisa mengedukasi masyarakat sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, Pak. Baik. Nah, berbicara mengenai karakteristik tindak pidana pemilu seperti apa, Pak? Kalau karakteristik dari tindak pidana pemilu ini sendiri, bahwa pemidanaan dari tindak pidana pemilu ini bersifat kumulatif. Dia ada penjara, kurungan, dan denda. Jadi ada dua, penjara dan denda. Ya. Kemudian tidak mengenal hukum minimal, baik itu pidana penjara dan kurungan maupun denda, dan ini yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya. Kemudian mengenai ada yang berkaitan dengan mengenai kadaluarsa terhadap pelanggaran yang berakibat pada perolehan hasil pemilu. Bisa saya jelaskan bahwa kadaluarsa perkara ini perkara pelanggaran pidana pemilu yang dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara, maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu tersebut. Ya. Kemudian khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU juga berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana hal yang dimaksud dalam putusannya. Kemudian sesuai dengan sifat yang cepat, maka proses penyelesaian ini dilaksanakan dengan secepat-cepatnya seperti yang saya sampaikan di awal. Ya. 67 hari itu sudah bisa dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Itu yang menjadi sifat kekhususan dari undang-undang tindak pidana pemilu ini, Pak. Baik. Nah, kalau tadi subjek pelaku tindak pidana. Kemudian siapa saja sih Pak Sohandi yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu? Kalau pelanggar pemilu seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Semua orang, setiap orang bisa melakukan anggota masyarakat